dan wakaf di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara diterapkan sebagai bagian dari kewajiban agama dan tanggung jawab sosial. Zakat dikumpulkan dari masyarakat untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan, sementara wakaf digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Dampak ekonomi dan sosialnya adalah: 1. Ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Wakaf juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal. 2. Sosial meningkatkan solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat, pengangguran, kesenjangan sosial, dan mendukung pendidikan serta kesehatan masyarakat melalui lembaga-lembaga wakaf. Seperti ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di bawah pemerintah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Saya akan memilih Aceh sebagai wilayah di Indonesia untuk menjelaskan penerapan ekonomi Islam Syariah sebelum kemerdekaan dan peran pemimpin agama. Sebelum kemerdekaan, di Aceh ekonomi Islam Syariah telah diterapkan sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu pada tahun 1496 sampai 1903. Sistem ekonomi ini meliputi praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh institusi keagamaan. Selain itu, perdagangan dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar atau ketidakpastian. Peran pemimpin agama. Pemimpin agama seperti ulama dan sultan memainkan peran penting dalam menerapkan dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ulama memberikan pendidikan dan fatwa terkait ekonomi syariah, sementara sultan memastikan implementasi hukum syariah dalam perdagangan dan kebijakan ekonomi. Mereka juga mengelola institusi keagamaan yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta wakaf. Kombinasi peran ulama dan sultan ini memastikan bahwa prinsip ekonomi Islam Syariah diterapkan secara konsisten dalam masyarakat Aceh, membentuk dasar ekonomi yang berbasis keadilan kesejahteraan sosial. Kolonialisme Belanda mempengaruhi penerapan ekonomi syariah di Indonesia dengan memperkenalkan sistem ekonomi kapitalis yang berbeda dari prinsip syariah. Ada resistensi dari masyarakat yang mempraktikkan ekonomi syariah, terutama di kalangan ulama dan pedagang muslim. Contoh konkretnya adalah melawan terhadap sistem pajak dan riba atau bunga yang diterapkan Belanda, yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, banyak pedagang muslim tetap menjalankan praktik muamalah berbasis syariah seperti akad jual beli tanpa riba dan sistem koperasi berbasis syariah untuk menghindari bunga pinjaman. Aksesibilitas nasabah lebih penting karena bank syariah harus memastikan bahwa nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Bank syariah harus memiliki infrastruktur yang handal dan teknologi yang canggih untuk memastikan aksesibilitas nasabah. Selain itu, bank syariah harus memastikan bahwa nasabah dapat melakukan transaksi secara online dan offline dengan mudah, serta memiliki biaya yang lebih rendah dan suku bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah, serta memiliki keuntungan yang lebih besar. Perdagangan internasional. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba, bunga, penekanan pada keadilan dan transaksi, dan keharusan transaksi yang dilakukan secara transparan dan tanpa penipuan.
Contoh transaksi yang dijalankan sesuai hukum Islam pada masa itu adalah murabahah, di mana penjual membeli barang yang diinginkan pembeli dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. Margin ini harus diketahui dan disetujui oleh pembeli, menjadikan transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba dan penipuan. Aku pulang.